Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat, iradat, taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran daring kita. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan kita terima dengan baik. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita dan kepada seluruh saudara-saudara kita yang lainnya. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan pembahasan bab haji dan umroh. Namun pada hari ini Bapak akan membatasi pembahasan kita pada pokok bahasan haji. Akan tetapi sebelum Bapak memulai pembelajaran kita terlebih dahulu, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh siswa dan siswi mampu menjelaskan pengertian haji, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang kedua, siswa dan siswi diharapkan mampu menjelaskan rukun, syarat, dan wajib haji. Kemudian yang ketiga, siswa mengetahui hukum pelaksanaan ibadah haji. Oke, anak-anakku yang berbahagia, kita akan memulai pembahasan dari pengertian haji. Pengertian haji. Haji menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut istilah adalah menyengaja mengunjungi Baitullah ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat Islam. Oke, sekali lagi Bapak ulangi. Haji menurut bahasa artinya menuju, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat Islam. Itu pengertian haji. Oke, selanjutnya hukum haji dan umroh. Hukum untuk melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Jadi, hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu. Sedangkan orang yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kewajiban ini hanya dilakukan sekali seumur hidup, bukan berkali-kali. Salah banget kalau ada masyarakat atau warga yang pengen terus-menerus melaksanakan ibadah haji. Apalagi saat ini pelaksanaan ibadah haji telah dibatasi. Kalau misalnya kita dengan harta kekayaan yang berlebih untuk berangkat berkali-kali, maka kasihan orang lain yang menunggu. Nah, oleh karena itu cukup melaksanakan ibadah haji ini satu kali seumur hidup. Kalaupun pengen melaksanakan ibadah haji lagi, maka cukup dengan cara memberangkatkan orang lain untuk berangkat ibadah haji, bukan kitanya yang berangkat. Kalaupun ada istilah kangen untuk berkunjung ke Baitullah lagi, maka tidak perlu dilakukan pada bulan haji. Cukup dilaksanakan di bulan lainnya yang disebut dengan umroh yang nanti akan kita bahas. Nah, dalil haji ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Quran surah Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ali Imran ayat 97. Nah, ini dalilnya. Kemudian yang selanjutnya syarat haji.
Nah, syarat haji ini ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Artinya kalau kita punya saudara yang bukan agama Islam, dia ingin ikut bersama-sama melaksanakan ibadah haji, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah baligh. Nah, baligh di sini berbeda dengan teori psikolog. Kalau di dalam ilmu fikih, baligh di sini bukan seseorang yang berusia 17 tahun ke atas. Nah, kalau di dalam kepemerintahan kan orang yang berhak membuat KTP itu adalah orang yang sudah balik, yakni berusia 17 tahun ke atas. Nah, kalau di dalam ilmu fikih tidak dibatasi pada usia, melainkan seorang dikatakan balik apabila ia telah mengalami beberapa ciri. Khusus bagi laki-laki, yang pertama cirinya adalah ia mimpi basah. Bangun tidur misalnya tiba-tiba celananya basah. Nah, kemudian ciri yang kedua, terjadi perubahan total pada suaranya. Suara yang biasa kecil, merdu, tiba-tiba membesar. Ada ehonya ya. Nah, terjadi perubahan pada volume suara. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia tidak mimpi basah, kemudian dia tidak mengalami perubahan suara, maka dapat dilihat pada ciri berikutnya, yakni tumbuhnya bulu-bulu. Bulu di sini maksudnya munculnya bulu kumis, jenggot. Nah, sehingga apabila terjadi seperti ini, maka ini juga merupakan ciri bahwa seseorang tersebut sudah baligh, artinya sudah dewasa. Kemudian ciri laki-laki yang terakhir, dia dikatakan dewasa atau baligh apabila muncul jakun. Jakun itu berada di daerah tenggorokan ini yang kayak menonjol kayak tulang itu namanya jakun ya. Apabila tumbuh seperti itu kelihatan, maka dia dikatakan sebagai orang yang baligh, mau berapapun usianya. Nah, lalu bagi perempuan hanya ada satu ciri seorang wanita dikatakan baligh, yakni apabila ia sudah datang bulan, atau bahasa lainnya menstruasi, atau dikatakan juga dalam bahasa ilmu fikih disebut dengan haid. Nah, mau berapapun usianya, ketika dia sudah haid, menstruasi, maka seorang wanita tersebut dikatakan baligh. Baligh ini memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajibannya terhadap syariat-syariat agama, termasuk wajib sholat, wajib puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, apabila sudah baligh, baik itu wanita ataupun laki-laki. Nah, yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang boleh berangkat haji itu adalah orang yang mempunyai akal sehat, bukan orang yang stres, apalagi gila ya. Karena bahaya sekali. Zaman saat ini orang-orang stres, orang-orang gila, pekerjaannya mau membunuh aja ya, bahkan yang menjadi sasarannya itu luar biasa. Dia tidak mau membunuh orang yang biasa saja, tapi orang yang ilmunya yang tinggi, yang kealimannya tinggi, seperti para ustadz, para ulama, itu jadi sasaran orang gila. Nah, orang yang seperti itu tidak boleh untuk melaksanakan ibadah haji karena dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang keempat, syarat orang yang boleh melaksanakan ibadah haji adalah merdeka. Nah, merdeka ini dia tidak terikat ya. Merdeka ini artinya tidak terikat terhadap sesuatu. Kalau zaman dahulu kan ada namanya perbudakan. Nah, seperti misalnya Hilal bin Rabah itu kan dia budak, kemudian dibebaskan. Nah, dulu para budak itu tidak boleh melaksanakan ibadah haji kecuali dia telah dibebaskan dari perbudakan. Kalau ada yang belinya kemudian dibebaskan. Nah, kalau zaman sekarang ini nggak ada lagi yang namanya budak. Ya. Diganti istilahnya. Tapi berbeda mungkin ya. Kalau sekarang ini kan orang yang bekerja di tempat orang lain, dia tidak terikat sepenuhnya seperti zaman dulu. Pembantu rumah tangga itu mungkin tidak bisa disamakan dengan budak ya, karena pembantu rumah tangga sekarang ini berbeda sekali dengan perbudakan yang masa lalu ya.
karena mereka tidak terikat, mau kapanpun mereka berhenti. Ya mereka, kalau zaman dulu kan yang namanya budak itu dia tidak bisa bebas dari majikannya kecuali kalau ada yang membeli. Kemudian yang kelima, syarat untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah mampu. Nah, mampu ini baik secara finansial ataupun secara fisik. Ya. Artinya orang yang mampu di sini duitnya ada, kemudian badannya sehat. Nah, makanya ketika mau berangkat haji itu diperiksa dulu kesehatannya. Kalau orang duitnya banyak tapi dia tidak sehat, maka tidak boleh. Atau orangnya sehat, duitnya nggak ada, maka tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Karena kalau kita lihat banyak orang yang memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga hajinya bukan menjadi haji yang mabrur. Ada orang yang berangkat haji dengan cara arisan. Ada orang yang berangkat haji dengan cara ngutang. Ada orang yang berangkat haji dengan menjual harta bendanya. Padahal di dalam ilmu fikih, syarat orang yang haji ini dia adalah mampu. Mampu itu artinya berlebih dari segi harta, uang, dan juga sehat secara jasmani dan rohani. Oke, selanjutnya kita akan membahas rukun haji. Nah, rukun haji ini ada 6. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i di antara Safa dan Marwah, yang kelima tahallul atau mencukur rambut, dan yang keenam adalah tertib. Nah, kita akan bahas masalah ihram. Ihram itu adalah niat memulai mengerjakan ibadah haji. Niat ibadah haji itu bisa dilafalkan atau diniatkan di dalam hati, yakni niatnya adalah labbaik Allahumma hajj. Jadi niat haji itu adalah labbaik Allahumma hajja, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan sebaiknya niat ihram ini dilafalkan. Ada yang bilang cukup di dalam hati dan diketahui oleh pribadinya masing-masing. Terserah mau ikut yang mana ya. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Nah, wukuf itu adalah keberadaan diri kita di padang Arafah meskipun sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi sudah ditentukan, sudah waktunya wukuf di Arafah. Tidak boleh semau kita. Ketika pelaksanaan ibadah haji itu ada yang memandunya ya, atau ada pemimpinnya, pemimpin rombongannya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri pada garis lurus arah sejajar Hajar Aswad. Nah, di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad. Nah, dimulainya dari startnya sejajar garis itu ya. Makanya kalau kita lihat live streaming pelaksanaan ibadah haji, kita lihat orang mengelilingi Ka'bah itu berputar sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, makanya kadang-kadang kita heran kok kenapa berputarnya kebalik gitu ya. Karena memang seperti itulah sudah ketentuan dan syariatnya. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Ini sejarahnya nanti akan Bapak jelaskan ya. Yakni sejarah untuk mengingat sejarah tentang Nabi Ismail dan ibunya. Nanti akan kita ceritakan ini sejarah untuk mengingat sejarah tentang Nabi Ismail dan ibunya yang ditinggal oleh ayahnya Nabi Ibrahim di padang yang tandus. Sehingga terjadilah dimasukkan di dalam rukun haji ini sa'i untuk mengenang sejarah tersebut. Kemudian yang kelima adalah tahallul, yakni mencukur rambut. Ada yang berpendapat walaupun 1 helai boleh. Tapi kebanyakan masyarakat
menganggap bahwa mencukur rambut habis itu lebih baik. Nah, sehingga kalau kita lihat jemaah haji yang Indonesia kalau pulang semuanya rambutnya pada gundul. Ini artinya bahwa mereka telah melaksanakan tahallul. Jadi silahkan saja ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam rukun haji adalah tertib. Tertib ini artinya berurutan, mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi tidak boleh semau kita, misalnya setelah ihram maunya tahallul, cukur rambut, maka tidak boleh. Jadi urutannya ihram dulu, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Atau sa'i didulukan, baru wukuf, ditukar, nggak boleh ya. Karena itu sudah ketentuannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas wajib haji. Nah, ini dia. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Artinya, ketika jamaah haji meninggalkan salah satu atau sebagian dari wajib haji, ibadah hajinya tetap sah, namun demikian dia harus membayar denda atau dalam istilah bahasa fikih itu dam. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya apa yang menyebabkan seseorang harus bayar denda atau dam. Nah, wajib haji itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berihram dari mikat. Kemudian yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melempar 3 jumroh, yakni jumrah ula, wusto, dan aqobah. Kemudian yang keempat, mabit bermalam di Mina. Yang kelima atau yang terakhir adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Oke, anak-anakku yang berbahagia, demikian materi kita untuk hari ini. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas bab tentang haji. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan melalui grup WA kita atau langsung japri ke WA Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kita terima dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.